Wali Kota imbau masyarakat jaga kondusivitas kota jelang Pilkada 2024. Kunjungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Kota Madiun. Kemeriahan peringatan Hari Jadi dan Maulid Nabi dari beberapa sekolah di Kota Madiun. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Aulia Rahman, inilah Madiun This Week selengkapnya. Jelang Pilkada serentak 2024, PJ Wali Kota Madiun mengimbau masyarakat agar tidak golput serta menghindari politik uang dan ujaran kebencian. PJ Wali Kota juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas kota dalam pemilu yang aman dan damai. Rapat pleno terbuka untuk pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan kepala daerah Pilkada Kota Madiun tahun 2024 resmi digelar oleh KPU Kota Madiun Senin 23 September. Agenda yang berlangsung di Ballroom Sun Hotel Madiun itu pun dihadiri oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto bersama jajaran Pemkot Madiun dan Forkopimda di wilayah Kota Madiun. Juga Bawaslu, pasangan calon kepala daerah, serta partai pengusung dan pendukung. Setelah pengundian, selanjutnya dilakukan penetapan nomor urut masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Dengan demikian, tahapan Pilkada tahun ini semakin mendekati final. PJ Wali Kota pun menghimbau kepada seluruh pihak untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Madiun. PJ Wali Kota berharap seluruh masyarakat dapat mengikuti rangkaian Pilkada tahun ini dengan tertib, tidak mudah terprovokasi, apalagi memprovokasi, serta memberikan hak pilihnya di bilik suara 27 November nanti. Tugas kita dari pemerintah Kota Madiun beserta dengan Forkopimda untuk menjaga keamanan supaya pelaksanaan sosialisasi maupun kampanye tetap berjalan aman, nyaman dan kondusif sehingga tidak terjadi benturan. Tugas termasuk terutama adalah dari Polres maupun Kodim, termasuk juga dari pasangan calon, terus menjaga supaya mereka juga melakukan kampanye dengan bijak, kampanye dengan kondusif, kampanye dengan kekeluargaan, tidak saling menjatuhkan, tidak melakukan ujaran kebencian, tidak melakukan hate speech ataupun berita hoax ataupun yang bisa memecah belah persatuan terutama yang ada di wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Dan insya Allah kami terus bersama-sama dengan Forkopimda untuk menjaga keamanan, ketertiban sampai pelaksanaan pemilihan dan pasca pemilihan sampai pelantikan, mudah-mudahan berjalan dengan aman nyaman. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tahapan demi tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kota Madiun sudah dan akan terlewati. Setelah pengundian nomor urut, kegiatan berlanjut deklarasi kampanye damai pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2024. Kegiatan yang digelar KPU Kota Madiun tersebut berpusat di titik 0 km Selasa 24 September sore dengan dimulai kirap dari kantor KPU Kota Madiun. Deklarasi damai tersebut penting sebelum memasuki tahapan kampanye yang akan dimulai Rabu 25 September. Ketua KPU Kota Madiun Pita Anjasari menambahkan, deklarasi kampanye damai tersebut juga dimaksudkan untuk mengurangi potensi konflik antar pendukung dan simpatisan yang mulai menunjukkan nuansa memanas. Dalam deklarasi kampanye damai tersebut juga disebutkan untuk melaksanakan kampanye dengan damai, aman, tertib, dan sesuai perundungan yang berlaku.
Selain itu, Pita juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga wilayah masing-masing agar tetap aman, nyaman, dan kondusif. Tahapan kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam pesta demokrasi, namun juga berpotensi terjadinya konflik sosial. Karenanya, Pita juga berpesan kepada ketiga paslon untuk dapat melaksanakan kampanye secara tertib, aman, dan bertanggung jawab. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Berbagai tahapan pemilu sudah dilalui. Pemilihan umum, gubernur dan wakil gubernur, serta wali kota dan wakil wali kota pun tinggal menghitung hari. Maka dari itu perlu kiranya masyarakat diberikan pemahaman yang lebih terkait partisipasi aktifnya saat pemilu mendatang. Hal ini disampaikan PJ Wali Kota Edi Suprianto saat membuka penyuluhan kepada masyarakat sekecamatan Taman dalam rangka pilkada serentak yang digelar pada 27 November itu. PJ Wali Kota menekankan masyarakat harus ikut aktif dan berperan serta dalam kesuksesan pemilu. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota juga menekankan kepada peserta yang hadir agar tak lupa menyampaikan hasil sosialisasi yang didapat pada hari ini ke masyarakat dan lingkungan. Intinya jaga kondusivitas, keamanan, kerukunan, kebersamaan dalam penyelenggaraan pemilu kota dan hadir tanggal 27 November itu ya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam rangka menyambut pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol Kota Madiun mengadakan penyuluhan kepada masyarakat Kecamatan Kartoharjo di Gedung Diklat Kota Madiun pada Kamis 26 September 2024. Acara tersebut dihadiri oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto secara daring melalui Zoom, serta sejumlah pejabat terkait termasuk Kepala Bakesbangpol, Ketua Bawaslu, dan Ketua KPU, Polres Madiun Kota, Camat, Lurah, Ketua RT dan RW, LPMK, dan undangan lainnya. PJ Wali Kota menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi ini. Saat ini tahapan pemilu telah memasuki masa kampanye, di mana semua pihak diminta untuk menjaga etika dalam berpolitik. Seluruh persiapan untuk pelaksanaan pilkada telah dilakukan, termasuk pengawasan untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan transparan dan adil. Kualitas pemilu harus mengedepankan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia atau luber jurdil. Pemilu merupakan cerminan keberhasilan dalam menjalankan demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk tidak golput dan menghindari politik uang. Acara ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada 2024 untuk Kota Madiun yang lebih baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun menerima kunjungan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, membahas kerjasama terkait deteksi dan pencegahan potensi radikalisme dan terorisme. Selain itu, PJ Wali Kota juga mengikuti Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah tahun 2024 secara daring. Dalam agenda lainnya, PJ Wali Kota turut menghadiri konsultasi publik 2 penyusunan Raperwal RDTR tahun 2024 sampai 2044 untuk pengembangan tata ruang kota. Antisipasi potensi radikalisme dan terorisme yang bisa mengganggu kedaulatan negara ataupun keamanan suatu daerah wajib hukumnya untuk dilakukan. Jangan sampai potensi kecil dibiarkan tanpa adanya pengawasan. Hal tersebut seperti yang disampaikan PJ Wali Kota Edi Suprianto saat menerima kunjungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis 26 September 2024 sore. Berbagai hal mengemuka dalam kunjungan kali pertama yang dilakukan oleh perwakilan dari BNPT di Kota Pendekar. Di antaranya yakni terkait isu-isu radikalisme dan terorisme yang ada di Indonesia, upaya-upaya antisipasi paham radikalisme dan terorisme, hingga kerjasama yang dibuat Pemkot Madiun dan BNPT terkait sosialisasi buku saku deteksi dan cegah dini potensi radikal terorisme di kelurahan dan desa. Potensi radikal dan terorisme di Kota Madiun memang nihil. PJ Wali Kota menambahkan, namun hal tersebut jangan sampai membuat terlena. Pasalnya, Kota Pendekar merupakan daerah yang cukup strategis dan menjadi kota yang banyak didatangi orang dari luar daerah. Terpisah, Koordinator Pengembangan Sistem Operasi BNPT, Muhammad Andrian Syah mengatakan, kedatangannya ke Kota Madiun sebagai tindak lanjut pemerintah pusat dalam menanggulangi radikal dan terorisme. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah tahun 2024 dengan tema Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah digelar sebagai forum tertinggi untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jakarta pada Senin 23 September 2024. Pelaksanaan acara berlangsung secara hybrid, dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian, Ketua Ombudsman RI, para eselon 1 Kementerian atau lembaga terkait, para gubernur, bupati, dan wali kota selaku ketua TP2DD, serta para pimpinan pelaku usaha lembaga keuangan dan jasa pembayaran. Semua peserta tergabung dalam Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau P2DD. Tampak hadir pula secara daring PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto dan Kepala OPD Sekota Madiun. Rakornas dimulai dengan pemutaran video yang menampilkan perkembangan kinerja P2DD. Dalam sambutannya, Menko Perekonomian menyatakan, digitalisasi transaksi merupakan kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui teknologi, kita dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Poin ini menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam sistem pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari upaya mendukung digitalisasi, pemerintah Indonesia telah mengembangkan GovTech untuk memfasilitasi transformasi digital. Salah satu fokus utama dalam Rakornas tersebut adalah membangun sistem informasi pemerintah daerah atau SIPKD yang terintegrasi. Ini bertujuan untuk mendukung pemusatan belanja nasional dan memastikan bahwa anggaran daerah. Acara tersebut juga diakhiri dengan penghargaan untuk daerah-daerah yang telah berhasil menerapkan digitalisasi dengan baik. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk mengadopsi teknologi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kepala Dinas PU Pemerintah Kota Madiun menggelar konsultasi publik 2 terkait penyusunan rancangan peraturan wali kota atau Raperwal tentang rencana detail tata ruang atau RDTR Kota Madiun tahun 2024 sampai dengan 2044, Rabu 25 September 2024. Kegiatan yang digelar di Ballroom Bima Hotel Aston itu dihadiri oleh perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkot Madiun dan juga beberapa lembaga terkait. Dalam kesempatan itu, PJ Wali Kota Edi Suprianto menyebut ada 3 poin utama yang menjadi kesepakatan dalam konsultasi publik itu, yakni rencana pola ruang yang di dalamnya berkaitan dengan sinkronisasi rencana pola ruang dengan RT atau RW Provinsi Jawa Timur dan RT atau RW Kota Madiun agar didetailkan. Kedua, rencana struktur ruang yang di dalamnya membahas terkait rencana jaringan energi yang meliputi jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sumber sutet di RT atau RW Kota Madiun. Ketiga, yakni peraturan zonasi. Terkait ini membahas LSD yang berada di luar dari penetapan LP2B dapat diakomodir dalam TPZ lainnya dan lokasi penetapan RTH pemakaman diatur dalam peraturan zonasi pada kegiatan rencana pola ruang. Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota juga berpesan kepada OPD terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR, untuk melanjutkan program pembangunan yang ada, utamanya terkait pembangunan trotoar dan penerangan jalan umum. Melalui giat ini, dirinya berharap agar ke depan pembangunan di Kota Madiun dapat terus berjalan optimal dan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Sehingga tujuan pembangunan kota wisata Madiun benar-benar terwujud gitu loh, tidak hanya sepotong-sepotong, tapi semuanya nyambung sehingga pada saat acara momen-momen atau event-event tertentu kita bisa menyampaikan kepada publik di luar Madiun, nanti bisa dinikmati oleh masyarakat Madiun dan masyarakat di luar Madiun, sehingga daya tarik tadi akan menambah ekonomi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tadi ada hasilnya. Keragaman adat budaya serta berbagai pertunjukan yang menarik tersaji melalui karnaval yang digelar SMPN 2 Kota Madiun dalam memperingati hari jadinya. Tak hanya itu, SDN Mojorejo 2 turut menggelar peringatan serupa. Informasi ini kami rangkai dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar SMPN 11 Kota Madiun lewat karnaval yang menampilkan berbagai tokoh Islam. Dengan tujuan penumbuhan karakter siswa yang sejalan dengan salah satu aspek dari profil pelajar Pancasila, yaitu keimanan dan ketakwaan, SMPN 11 Kota Madiun menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
Berbeda dari lainnya, kegiatan ini diisi dengan karnaval yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyalurkan kreativitas mereka. Acara dibuka dengan sambutan Kepala Sekolah Muhammad Agus Setiono yang menggarisbawahi pentingnya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Karnaval ini bertujuan untuk melakukan syiar kepada masyarakat dan menanamkan teladan baik Rasulullah dalam dakwahnya. Sedangkan rute karnaval mulai Jalan Tanjung Raya, Jalan Setiabudi, Jalan Kelapa Manis, dan diikuti oleh 621 siswa dari kelas 7 hingga kelas 9. Dalam perayaan ini, siswa tampil mengenakan baju muslim dan kostum menari khas tokoh Islam serta menampilkan kebudayaan Islam di Indonesia, seperti gunungan dan hadroh. Selain itu, di tengah rute, penampilan siswa dinilai oleh Dewan Juri. Mereka menampilkan berbagai pertunjukan, salah satunya nyanyian religi dan sholawat yang diiringi alat musik tabuh. Setelah karnaval, kegiatan dilanjutkan dengan makbyur atau makan bersama dengan buah dan sayur, di mana siswa dan guru makan bersama dengan buah dan sayur, mempererat kebersamaan dan rasa syukur. Acara ini juga diwarnai dengan lomba yang bertujuan memberikan apresiasi terhadap prestasi siswa, serta hiburan berupa door prize. Melalui kegiatan tersebut, baik guru maupun siswa SMPN 11 Kota Madiun diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai keislaman dan budaya yang dapat membentuk karakter baik dalam berkehidupan dan bermasyarakat. Jadi untuk latar belakang, memang di dunia pendidikan, final goal-nya itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi bagaimana siswa itu nantinya memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini salah satu dimensinya adalah dimensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi harapannya karakter inilah yang nanti akan tercipta atau terbangun di seluruh peserta didik kami. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Adat budaya dari berbagai daerah di Indonesia mewarnai puncak peringatan hari ulang tahun ke-78 SMP Negeri 2 Kota Madiun. Tak hanya di lingkup sekolah, kreasi siswa-siswi tersebut dipamerkan dalam karnaval bertajuk Rhapsody Prestasi Gemilang Masa Depan Cemerlang pada Senin 23 September 2024. Event karnaval pun dibuka dengan penampilan teatrikal siswa-siswi Spenda, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Selanjutnya, pawai diberangkatkan dari sekolah menuju Jalan Panglima Sudirman, Cokro Aminoto, Musi, dan kembali lagi ke Jalan Hasalim. Tak ayal, karnaval HUT Spenda pun menarik perhatian masyarakat di sekitar rute yang dilewati. Tak sedikit pula yang mengabadikan melalui kamera ponsel. Kepala SMP Negeri 2 Kota Madiun, Mila Puji Lestari mengatakan, kesuksesan rangkaian HUT Spenda ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak, tidak hanya warga sekolah, tetapi juga orang tua siswa. Di usia yang ke-78 ini, Mila berharap Spenda bisa terus memberikan kontribusi bagi Kota Madiun untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas. Harapannya usia 78 itu kan sudah usia yang bukan lagi matang ya, lebih dari matang gitu ya. Itu sudah bonus bagi kita karena kita sudah dapat bonus dengan kejayaan yang seperti ini. Kita harusnya bersyukur dan kita mawas diri. Kita banyak belajar juga, karena belajar itu sepanjang hayat dimanapun dengan siapapun kapanpun. Semoga dengan ini Bapak Ibu Guru bisa bertambah juga lebih sabar, lebih telaten dalam mendampingi anak-anak, karena memang pendidikan itu sesuai dengan zamannya anak-anak, dan semoga kita mampu untuk mengikuti anak-anak, mengantarkan mereka menggapai prestasi gemilang masa depan cemerlang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. SD Negeri 2 Mojorejo atau Moduta menggelar puncak peringatan hari ulang tahun atau HUT mereka yang ke-18 tahun. Acara pun digelar meriah di area sekolah pada Rabu 25 September 2024. Adapun PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto turut hadir dalam perayaan tersebut bersama jajaran Dinas Pendidikan Kota Madiun serta camat dan lurah setempat. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota pun berpesan kepada guru dan orang tua siswa untuk mendukung minat bakat anak, baik akademik maupun non-akademik, sehingga bisa semakin berkembang dan menggapai prestasi. PJ Wali Kota juga mengimbau kepada warga sekolah untuk menjauhi perundungan atau bullying, serta menggunakan gawai dengan bijak.
Setelah memberikan sambutan, PJ Wali Kota pun berkesempatan melihat bazar serta berinteraksi dengan siswa dan orang tua. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kita berdiri di sini, tegap dan saling berjanji. Kita akan terus menjaga untuk Kota Madiun tercinta. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor 1 di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama. Jayalah Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, Kota Madiun tercinta. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Kita mulai dengan pembacaan kepada yang bertugas. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto terus menekankan pentingnya menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024, khususnya bagi pegawai di lingkup pemerintah Kota Madiun. Salah satunya seperti disampaikan oleh PJ Wali Kota saat menghadiri sosialisasi netralitas ASN bersama Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Madiun di Sun Hotel, Jumat 20 September 2024. Menurut PJ Wali Kota, pilkada dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Salah satunya karena netralitas ASN. Untuk itu, seluruh pegawai Pemkot Madiun telah melaksanakan deklarasi netralitas dalam pilkada, dan deklarasi ini wajib untuk dipatuhi. Terkait pelanggaran netralitas, PJ Wali Kota menyebutkan bahwa sudah ada aturan untuk mengatur sanksi bagi ASN yang melanggar, mulai dari sanksi ringan hingga berat, tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Lebih lanjut, PJ Wali Kota menghimbau ASN di Kota Madiun untuk bekerja sebagaimana mestinya, serta tidak terlibat dalam kampanye. Netralitas ASN itu menjadi penting bagi kita semuanya, karena ASN itu mempunyai kekuasaan, mempunyai kewenangan, dan mereka menjadi objek pengawasan oleh masyarakat. Maka dari itu kita harus netral, kita harus berada di semua pihak, kita harus mengayomi semua pihak, sehingga kegiatan ini menjadi penting supaya pelaksanaan pilkada Kota Madiun itu nanti berjalan dengan lancar, dengan aman, tertib, salah satunya karena adanya netralitas ASN. Kalau TNI Polisi sudah jelas. Nah, tapi ASN ini karena sipil, di situ ada PNS dan ada non PNS yang semua dibiayai oleh APBD, maka kita harus dikelirkan mereka harus netral. Sementara itu, Komisioner Divisi Humas, Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Madiun, Mohda Alfian berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan gambaran bagi ASN terkait hal-hal yang dapat menjadi pelanggaran netralitas, serta proses penetapan sanksi oleh pihak yang berwenang jika terjadi pelanggaran. Ya, kita menyambung sebenarnya ada kegiatan tadi pagi, ada apel bersama seluruh ASN se-Kota Madiun dalam rangka deklarasi netralitas ASN. Kita sambung dengan kegiatan kita juga menyebut tugas untuk memberikan sosialisasi kepada ASN dalam rangka menjaga netralitas ASN-nya.
Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun gencar melakukan gerakan untuk mencegah pemborosan pangan serta menjaga ketahanan pangan hingga menekan meningkatnya efek rumah kaca di Kota Pendekar. PJ Wali Kota Edi Supriyanto membuka acara yang digelar di iClub Senin 23 September melalui Zoom. Dalam sambutannya, dirinya mengapresiasi dinas terkait yang telah berupaya mengendalikan pangan. Lebih lanjut, dirinya mengatakan, sisa makanan yang menumpuk dalam jumlah besar akan menghasilkan gas metana yang dapat membentuk gas rumah kaca yang menjadi salah satu pemicu pemanasan global. PJ Wali Kota berharap dengan adanya giat ini bisa menjadi salah satu upaya nyata Pemkot dalam menanggulangi perubahan iklim dan ikut serta menjaga bumi dari perubahan iklim. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Semakin berkomitmen dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi, acara sinergitas pelayanan optimal dalam pembangunan zona integritas atau ZI di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DP MPTSP Kota Madiun digelar di Rumah Makan Ayam Pemuda Senin 23 September. Acara sosialisasi dihadiri oleh PLT Kepala DP MPTSP Kota Madiun beserta jajaran, Kepala OPD, dan perwakilan dari berbagai instansi, seperti Samsat Kota Madiun, Pengadilan Agama Kota Madiun, serta sejumlah pelaku usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat, efektif, akuntabel, dan transparan. Dalam sambutannya, PLT Kepala DP MPTSP menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi untuk mengoptimalkan pencapaian status wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Peningkatan pemahaman mengenai zona integritas diharapkan dapat membangun komitmen di lingkungan DP MPTSP untuk terus melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan standar integritas yang tinggi. Dengan implementasi ZI, DP MPTSP berupaya menghadirkan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi serta mendukung upaya pemerintah Kota Madiun untuk menjadi daerah yang berkomitmen pada pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Sinergi ini juga tak hanya menghasilkan kinerja yang baik, namun juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Memang sengaja kami hadirkan siang agar konsentrasinya. Pemkot Madiun terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir sesuai standar. Maka dari itu, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB menggelar sosialisasi audit maternal perinatal surveillance dan respon AMPSR serta koordinasi dengan jejaring dalam penanganan kasus kematian ibu dan anak. Sosialisasi tersebut dihadiri Kepala Puskesmas seluruh Kota Madiun hingga seluruh perwakilan dari rumah sakit yang ada di Kota Madiun. Dalam kegiatan ini menghadirkan narasumber fasilitator AMPSR nasional yakni Muhammad Ardian CL. Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB Deni Wuryani menjelaskan, sosialisasi sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penurunan angka kematian pada ibu dan bayi, yakni dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir atau KIA sesuai standar. Dengan dilakukannya persalinan melalui Vaskes, otomatis bisa menekan resiko kematian yang terjadi pada ibu atau bayi. Ditambahkan bahwa dari tahun ke tahun, angka kematian ibu di Kota Madiun mengalami penurunan. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu membangun komitmen bersama dalam upaya menekan angka kematian pada ibu dan bayi, sekaligus juga menginisiasi terbentuknya tim AMPSR di rumah sakit se-Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menerima audiensi dari penyelenggara Rockmination Festival Volume 3 di Rumah Dinas pada Rabu 25 September.
Festival rock ini akan digelar pada 25 Oktober 2024 nanti di Pahlawan Business Center atau PBC. Sebelumnya, Rockamination sukses mengemadi 2 edisi yang diselenggarakan di Stadion Wilis. Di gelaran ketiga, band bergenre alternatif rock terkenal, For Revenge, akan turut meramaikan panggung bersama berbagai band rock lokal yang tidak kalah menarik. Dalam pertemuan tersebut, PJ Wali Kota menekankan pentingnya dukungan terhadap acara ini. Dukungan dari Pemkot Madiun diharapkan dapat memfasilitasi kesuksesan acara yang akan menarik banyak pengunjung. Rockamination Volume 3 direncanakan berlangsung dengan skala yang lebih besar, melibatkan lebih banyak musisi dan pengunjung. Penyelenggara telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk keamanan dan pengelolaan lokasi untuk memastikan acara berjalan lancar dan aman. Meskipun acara ini berbayar, penyelenggara optimis bahwa tingginya antusiasme masyarakat terhadap musik rock akan membuat festival ini sukses. Berbagai paket tiket dengan harga terjangkau akan ditawarkan sehingga dapat diakses oleh semua kalangan. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari Pemkot Madiun, Rockamination Festival Volume 3 diharapkan dapat menjadi ajang yang mempromosikan industri musik lokal sekaligus meningkatkan pariwisata di Kota Pendekar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Pembangunan Kota Madiun makin ciamik, tonton terus Madiun This Week. Saya Aulia Rahman bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.